Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqinu min rabbih. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya, karunia-Nya serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga segala amal-amal ibadah sempurnalah pada bulan yang kita muliakan ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yaitu al-iman dan al-islam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuknya kepada kita semua, maka kita akan tersesat selama-lamanya dari jalan kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala dan memujinya dengan sebesar-besar pujian, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menyempurnakan bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bulan Ramadan ini, dan hendaklah kalian mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kalian. Mudah-mudahan kalian semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menyempurnakan bulan Ramadan tahun ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesempatan untuk menjalankan berbagai macam rangkaian ibadah pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Dan ada sebagian saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan baginya untuk menyempurnakan bulan Ramadan tahun ini. Banyak di antara saudara kita yang ditimpa oleh penyakit, bahkan ada yang meninggal dunia di bulan Ramadan ini, sehingga mereka tidak bisa menyempurnakan berbagai macam ibadah-ibadah yang utama untuk dikerjakan di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu nikmat yang luar biasa dari Allah Tabaraka wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk beribadah dari awal Ramadan sampai selesainya bulan Ramadan ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan kita berlomba-lomba untuk menyelesaikan tilawah Al-Quran ini, untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan selama ini, untuk melaksanakan salat tarawih, untuk bersedekah, untuk memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan dan tenaga untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah tersebut. Oleh karena itu, kita semua yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, kita berhak untuk bergembira
dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan wajibnya puasa Ramadan tersebut, dan didasari dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Kemudian kita berhak dengan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan ini, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berbahagialah kita semua yang di malam-malam terakhir bulan Ramadan kita berjuang untuk mengisi 10 hari terakhir al-ashrul awakhir min Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang dianjurkan untuk kita kerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dia berjuang melawan kantuknya, dia tinggalkan usahanya, dia tinggalkan keluarganya, dia fokuskan untuk beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan ampunan untuk orang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berusaha untuk mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagi orang yang i'tikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mereka selalu mengisi hari-hari bulan Ramadan tersebut, hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam ibadah, maka mereka pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh begitu besar rahmat, nikmat dan karunia Allah Tabaraka wa taala yang diberikannya kepada kita semua pada hari raya yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesungguhnya hari raya Idul Fitri ini merupakan hari raya kegembiraan kaum muslimin, di mana seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, di mana seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Dia akan bergembira tatkala dia berbuka dari puasanya, dan dia akan bergembira tatkala dia bertemu dengan Rabbnya membawa ibadah puasanya. Bagi kita kaum muslimin ada dua kegembiraan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam ibadah puasa yang kita kerjakan setiap tahun ini. Yang pertama, orang yang berpuasa akan merasakan kegembiraan yang luar biasa tatkala dia berbuka dari puasanya, dan hari ini adalah hari kita berbuka semua. Hari ini adalah hari kita makan dan minum, bersukacita, bergembira dengan seluruh sanak keluarga kita. Dan pahala yang lebih besar lagi dan kegembiraan yang lebih besar lagi adalah tatkala orang-orang mukmin bertemu dengan Tuhannya, kemudian dia menerima ganjaran atas pahala puasanya yang dikerjakannya selama di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makanlah kalian dan minumlah kalian dengan sukacita karena amal-amal yang telah kalian kerjakan dahulu selama kalian hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan kita semua memakan berbagai macam makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan kita semua meminum sepuas kita berbagai macam minuman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi penduduk surga. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal ibadah kalian yang telah kalian kerjakan selama kalian hidup di dunia. Terutama adalah ibadah saum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini, hari Idul Fitri, merupakan hari untuk bergembira, hari untuk bersenang-senang. Tetapi ingatlah kita semua bahwa hari bergembiranya kita tidak sama dengan hari bergembiranya umat-umat yang menganut agama lain, di mana banyak di antara
hari raya mereka yang bercampur dengan kesyirikan, dengan senda gurau, dengan maksiat, dengan melampiaskan hawa nafsu serta kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari raya kita umat Islam berbeda dari semua hari raya tersebut. Hari raya kita adalah hari bergembira, bersukacita. Tetapi jangan lupa hari raya kita ini juga merupakan hari raya untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya kaum muslimin ini diawali dengan tunduk, rukuk dan sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan salat, dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid dan mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Pada hari raya yang merupakan hari bersenang-senang, hari bergembira kaum muslimin ini, maka hendaklah kita menampakkan kegembiraan kita, menampakkan sukacita kita yang telah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini. Terlalu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwasanya hari raya ini merupakan hari raya kegembiraan bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, yakni di saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima, dan ahli Madinah, penduduk Madinah, mereka memiliki 2 hari di mana mereka bermain-main pada 2 hari tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hazanil yaumani, 2 hari ini 2 hari apa yang kalian pergunakan untuk bermain, bersenda gurau? Qalu, mereka ahlul Madinah menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Pada 2 hari raya tersebut, 2 hari tersebut kami bermain-main pada kedua hari tersebut pada masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Rawahu Abu Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kedua hari raya kalian tersebut dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Di dalam agama kita yang mulia ini hanya terdapat 2 hari raya, yaitu 2 hari raya tahunan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, dan ada hari raya pekanan yang disebut dengan Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kedua hari raya yang diadakan oleh ahlul Madinah, penduduk Madinah di masa mereka masih mengikuti tradisi jahiliyah. Kenapa? Ulama menjelaskan karena dalam perayaan mereka tersebut ada kesyirikan-kesyirikan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari para sahabat yang bersukacita, yang bergembira dengan datangnya dengan kedua hari raya tersebut. Oleh sebab itu, kita semua dianjurkan untuk bergembira, untuk bersukacita, untuk bersenang-senang dengan kedatangan hari raya yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang-orang dari Habasyah untuk bermain dengan tombak-tombak mereka di masjid pada hari raya Idul Fitri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggilku, wal habasyatu yang abu nabi hirabihim fil masjid. Sedangkan orang-orang Habasyah, yakni orang-orang yang berasal dari Ethiopia, budak-budak yang berasal dari Ethiopia, yal'abu nabi hirabihim fil masjid, mereka bermain dengan tombak-tombak mereka di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Id, pada hari raya. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihinna. Wahai Humaira, Rasulullah SAW memanggil istrinya dengan sebutan Humaira. Atuhibbina an tanzuri ilaihinna, apakah kamu suka melihat mereka bermain-main dengan tombak mereka? Faqultu na'am. Aisyah menjawab, iya, saya ingin melihat mereka bermain-main dengan tombak mereka. Fa'aqamani wara'ahu. Rasulullah SAW membiarkan saya berdiri di belakangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kepada kita semua kenapa Rasulullah SAW membolehkan kaum muslimin bersenang-senang, bergembira, bersukacita, bermain-main pada hari raya ini selama tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama kita ini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, liya'lamal yahudu anna fi dinina fusha, supaya orang-orang Yahudi, orang-orang yang ekstrim dalam beragama, yang terlalu keras di dalam melaksanakan agama mereka, supaya mereka mengetahui bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, terdapat kelapangan,
terdapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari raya yang berbahagia ini. Kemudian juga pada hari yang berbahagia ini, hari raya, Rasulullah SAW mengizinkan anak-anak kecil wanita untuk menabuh rebana atau yang disebut dengan duf, dan juga untuk bersenandung dan bernasyid, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyani bima taqawalatil ansaru yauma bu'ats. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk ke rumahku, kata Aisyah. Abu Bakar adalah ayahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa indi jariyatan, dan saat itu ada dua gadis kecil di sampingku, min jawaril ansar, dari gadis-gadis kecil kaum Ansar. Tughanniyani bima taqawalatil ansaru yauma bu'ats. Yang keduanya sedang mendendangkan syair-syair kepahlawanan, syair-syair kepahlawanan yang diucapkan oleh kaum Ansar pada perang Bu'ats, yaitu perang besar yang terjadi di antara Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah. Mereka mengarang syair-syair, melantunkan syair-syair untuk meningkatkan rasa kepahlawanan pada saat itu. Dan syair-syair itu dikumandangkan, dilantunkan oleh anak-anak kecil perempuan di hadapan Sayyidah Aisyah. Qalat, Aisyah kemudian mengatakan, walaysata bimughanniyatain, dan kedua anak kecil tersebut bukanlah mereka sebagai penyanyi. Jadi kalau kita mengundang penyanyi untuk bernyanyi di hadapan kita dengan alasan di hari raya, itu tidak ada kebolehannya. Faqala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar berkata, mazamiru syayatin fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian menendangkan seruling-seruling setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita. Kita boleh menendangkan nasyid-nasyid selama tidak bercampur dengan musik, dan itu didendangkan oleh anak-anak kecil perempuan sebagaimana nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kelapangan, kegembiraan, sukacita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kecil yang ada di lingkungan kita. Berikan hadiah kepada mereka sebagai ungkapan kegembiraan kita di hari yang berbahagia ini. Para ulama mengatakan sebuah kaidah, al-aslu fil 'adati al-hillu, bahwa asal dari suatu tradisi, bahwa hukum asal dari suatu kebiasaan adalah halal selama tidak ada dalil syarak dari Al-Quran dan Sunnah yang melarangnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, oleh sebab itu sebagai ungkapan bersyukur kepada Allah SWT, pada hari yang berbahagia ini kita boleh saling mengunjungi sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita. Kita boleh saling menziarahi, boleh menyambung silaturahim kita dengan orang-orang yang mempunyai tali kekerabatan dengan kita. Kita boleh membuat kue-kue, kita boleh memakan makanan untuk menyambut hari raya yang berbahagia ini. Kita boleh bersenang-senang, boleh bergembira dan bersukacita. Kita tunjukkan bahwasanya di dalam agama kita ini juga terdapat kelapangan dan kemudahan daripada umat-umat yang beragama lain. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya hari raya ini adalah hari untuk bersukacita, untuk bersenang-senang, bergembira, adalah bahwasanya kita dilarang untuk melaksanakan puasa di hari raya ini, hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Kenapa? Agar orang-orang kaum muslimin ini sempurna kegembiraannya dengan berkunjung, dengan berziarah, dengan makan-makan, dengan bersenang-senang dan bersukacita pada hari ini. Kalau ada di antara kaum muslimin yang tetap melaksanakan ibadah puasa, maka mungkin mereka akan repot, mungkin mereka akan kesusahan. Oleh sebab itu seorang yang bernama Abu Burdah bin Niyar, beliau mengatakan bahwasanya aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari makan dan hari minum. Beliau sedang membicarakan tentang hari raya Idul Adha, bahwasanya hari raya itu adalah hari untuk makan dan hari untuk minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari-hari tasyrik. Kata beliau, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan juga hari-hari untuk minum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan sungguh pada hari raya yang berbahagia ini, banyak di antara kaum muslimin yang kurang baik hatinya, kurang bergembira dan kurang bersukacita karena adanya permusuhan dan permasalahan dengan saudara-saudaranya. Banyak di antara orang yang beragama Islam yang kemudian memiliki permasalahan dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan saudaranya. Bahkan ada di antara mereka yang memutuskan hubungan tali kekerabatan, tali silaturahim dengan orang-orang yang merupakan orang-orang terdekat dalam kehidupannya. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan orang-orang yang bermusuhan terutama dengan saudara yang memiliki hubungan nasab dengan dia.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 macam orang yang salat mereka tidak akan diangkat sejengkal dari atas kepalanya. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum tersebut membencinya. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang perempuan yang melewati suatu malam sedangkan suaminya benci kepada dia. Wa akhawani mutasariman, dan 2 orang saudara yang saling bermusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua supaya kita menghilangkan segala bentuk permusuhan yang ada di antara kita ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajara akhahu sanatan kasafki damihi." Barang siapa yang tidak menegur saudaranya selama setahun, itu sama dengan menumpahkan darah saudaranya tersebut. Ini menunjukkan bahawa perbuatan tidak menegur, tidak bertegur sapa, tidak mau kenal padahal itu memiliki hubungan persaudaraan dengan orang tersebut, itu menunjukkan tidak bertegur sapa tersebut menunjukkan itu adalah perbuatan yang merupakan perbuatan dosa. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu fi kulli itsnainin wa khamis." Amal-amal kalian ini akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa yaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali ada seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya ada kebencian, ada permusuhan. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utruk hazaini hatta yastaliha." Biarkan kedua orang ini sampai keduanya berdamai kembali. Kalau kita semua berdamai dengan saudara kita, maka kita semua akan menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bermusuhan dengan saudara kita sendiri, tidak mau berdamai dengan mereka, maka amal-amal yang kita kerjakan ini ditunda naiknya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas." Tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu haza wa yu'ridu haza wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Ini saudara seagama lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu haza wa yu'ridu haza. Keduanya bertemu, yang ini memalingkan mukanya, yang itu juga memalingkan mukanya. Wa khairuhum allazi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mencari jalan damai dengan mengucapkan salam kepada saudaranya yang memiliki permusuhan dengannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita melapangkan hati kita untuk memaafkan saudara-saudara kita. Mereka adalah saudara-saudara agama dengan kita. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki tali kekerabatan dengan kita. Mereka yang paling tahu dengan kita. Mereka adalah orang yang pertama akan menolong kita tatkala kita dalam kesusahan. Lapangkan hati kita untuk memaafkan saudara-saudara kita. Mereka memiliki kesalahan benar, karena manusia pasti memiliki kesalahan di hadapan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seorang hamba memaafkan saudaranya kecuali Allah akan tambah kemuliaannya. Siapa yang memaafkan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia mulia, bahkan menambah kemuliaannya. "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang pemaaf, wal afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang-orang lain. Jadilah kita sebagai pengikut Rasulullah SAW yang sejati, yang beliau memaafkan kesalahan orang lain, bahkan orang-orang di luar agama Islam. Dan sungguhnya di antara ciri-ciri penghuni surga adalah mereka yang menyambung kembali tali kekerabatan mereka yang berusaha diputuskan oleh orang-orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga, dan orang-orang yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan untuk menyambungkan. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar mencari keridaan dari Rabb mereka. Wa aqamus shalah, dan mereka yang senantiasa menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah,
dan mereka senantiasa menginfakkan harta yang telah kami berikan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka senantiasa menolak keburukan dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka itu terdapat kesudahan yang baik. Apa kesudahannya? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, yaitu surga Aden. Mereka akan memasukinya berserta orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, wa zurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk kepada mereka dari semua pintu surga. Lalu malaikat tersebut mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, keselamatan dan kesejahteraan atas kalian karena kesabaran kalian selama hidup di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka itulah sebab baik tempat kembali. Sambunglah tali kekerabatan kita yang terputus. Jika ada saudara-saudara kita yang memutuskan tali silaturahim kita dengan mereka, maka jangan biarkan terputus untuk dalam waktu yang lama. Rasulullah SAW menganjurkan kita semua untuk menyambung tali kekerabatan, dan khususnya di hari raya ini, momen yang baik ini, kesempatan yang baik ini, gunakan untuk menyambung tali kekerabatan dengan saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi walakinil wasilu allazi iza quti'at rahimahu wa salaha. Orang yang merupakan penyambung silaturahim sejati bukanlah orang yang menyambung atau membalas upaya orang lain untuk menyambung tali silaturahim dengannya, tetapi penyambung silaturahim sejati adalah orang yang kalau silaturahimnya, ikatan kekerabatannya terputus, dia berusaha untuk menyambungnya kembali. Jika ada di antara karib kerabat kita yang kita sudah berupaya untuk berbuat baik kepadanya, berbuat santun kepadanya, berbuat lemah lembut kepadanya, namun dia tidak bersikap demikian juga kepada kita, maka hendaklah kita semua bersabar. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li qarabatan, sesungguhnya aku memiliki karib kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani, aku berupaya untuk menyambung tali kekerabatanku dengan mereka, namun mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu alaihim, aku menahan diriku dari menjatuhkan hukuman kepada mereka, memberikan hukuman kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, dan mereka tetap berbuat kurang ajar kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mal, jika engkau benar seperti apa yang engkau ucapkan tersebut, maka seolah-olah engkau sedang menyuapkan bara yang panas, abu yang panas ke dalam mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahir, dan senantiasa ada penolong bagimu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, madum ta'ala zalik, selama engkau masih berbuat demikian. Jika ada saudara-saudara kita yang kita sudah berupaya berbuat baik sedemikian rupa kepadanya, namun respon mereka sebaliknya, maka kita hendaklah bersabar. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjaran yang setimpal atas apa yang mereka lakukan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan dukungan dari sisinya terhadap kita yang senantiasa menyambung tali kekerabatan kita ini. Kemudian terakhir, saya wasiatkan kepada kaum mukminat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di hari raya yang berbahagia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mendatangi musalla, yaitu tempat salatnya kaum mukminat, untuk mengingatkan mereka semua agar beriman dan bertakwa serta taat kepada suami mereka di hari yang berbahagia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat kasih dan sayang kepada umatnya, termasuk kepada kaum wanita di antara umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan jika ada umat yang terjerumus ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, termasuk kaum wanita dari kaum muslimin ini, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang berbahagia ini, di hari raya Idul Fitri ini, kepada kaum wanita, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena kalian merupakan penghuni neraka yang paling banyak. Lalu seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa demikian wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, karena kalian tidak berterima kasih kepada suami kalian, takfurnal ashir wa tuksirnal la'an, kalian kufur kepada pemberian suami kalian, kepada segala usaha yang telah dilakukan oleh suami kalian, dan kalian banyak melaknat. Oleh sebab itu, di hari yang berbahagia ini, kita ingatkan kepada kaum wanita agar mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
oleh juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah seluruh kaum mukminat taat kepada suaminya, mematuhi suaminya dan mendatangkan kegembiraan kepada suaminya. Ingatlah oleh kalian semua wahai wanita mukminat, bahawa seorang wanita yang telah memiliki suami, maka hak suaminya lebih utama dari hak-hak orang lain termasuk daripada orang tuanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillahi la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, andaikan aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Oleh sebab itu, marilah kita semua berbakti kepada suami-suami kita wahai kaum mukminat. Janganlah kita mengabaikan hak mereka. Janganlah kita semua menantang mereka. Taati perintahnya dan jauhi larangannya selama perintahnya berada di atas kebenaran, selama perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jangan diabaikan hak tersebut dan jangan disepelekan, karena surganya seorang perempuan yang telah bersuami adalah di tangan suaminya. Jika dia taat dan patuh kepada suaminya, berbakti selama hidupnya kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang terbesar bagi wanita tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini dan memberikan kebaikan bagi kita di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin waj'alillahumma biladal islam aminatan mutmainnatan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kullu 'amin wa antum bi khair wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.